murid daripada Habib Umar bin Habib. Dan sekarang udah Masya Allah Jakarta Kiai besar ya. Suka ngisi di TV di pemerintahan macam-macam. Kiai Khairul Hidayah. Beliau sengaja ke sini. Kita baru ingin berkah dari seluruh Hongkong dan beliau ziarah. Kita di sini orang tua masih berbeda kita ini. Kalau beliau datang dari jauh ingin menyampaikan dakwah, kita siap ajak teman-teman, ajak mereka supaya kita dapat pahala lagi, insya Allah. Kemudian itu maka terjemah juga. Kemudian malam Senin Kiai Diauddin dari Jawa Timur tinggal di Bogor. Beliau Masya Allah belajarnya 20 tahun dari sampai terus belajar di Jawa ini dan pintar ya ada 10 tahun di sana. Jadi menguasai ilmu, kalau ada tanya jawab karena apa dosa-dosa bisa bertanya kata beliau, kata Faron, kayak Hardaya juga banyak. Jadi maksudnya yang diadakan yang mengajar di sini yang dilihat ini nggak tuh ramai lapangan, tahun akbar luar biasa ya, bukan itu. Kita lihat, kita mengharapkan adalah keberkahan Mesir ya, dari ibu, dari gurunya, itu yang dari ikhlas, itu yang penting. Jadi keluar bekas di hati kita, ada bekasnya. Tapi bukan langsung lupa, langsung meninggal. Insyaallah dengan wirid-wirid di sini. Sebelum pengajian dibaca wirid dulu, Al-Husna, Ratib, Maulid seperti tadi. Kemudian sore juga ada, hari Senin sore juga pembacaan Maulid dan kitabnya ya pas dari kitab salaf, pikiran berfikih ya. Hanya itu aja yang dibawa oleh para sahabat soleh. Jadi kita tabaruk menyerupai, mengikuti jalan mereka. Insyaallah kita dapat berkah. Saya akan jaga Allah SWT. Dan kemudian malam Selasa dibacakan manaqib Habib Abdullah bin Muhsin, keramat riwayatnya oleh Habib Hasan, dan tidak baca Asmaul Husna. Kemudian hari Selasa pagi biasa ada basodan sampai ke sana jalan-jalan karena tempatnya terbatas. Siangnya ada juga itu ibu-ibu, siangnya ibu-ibu ada basodan juga. Kemudian malam Kamis apa? Sudah kali terus ya. Kita apa tugas kita? Kita hanya datang duduk ya, sudah selesai, pulang sekian selesai. Tapi wadilahnya capeknya hilang, nanti wadilahnya sampai hari kiamat insyaallah ya, dibawa ke akhirat. Jadi maksudnya kita jangan malas-malas, jangan megah, paksakan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang minal muslimin. Paham? Minal muslimin. Ya mak. Kalau satu isrugin. Isrugani, isrugin. Isrug, tahu nggak isrug? Tahu, paham artinya? Isrug. Kalau nggak istri kita mau apa? Hidupnya istri waduh rusak kita. Ya tadi di akhirat ya selamat. Kita hidup harus apa? Serug. Daya apa enggak serga? Artikannya sendiri. Kita harus gimana? Insyaallah kalau kita serug, husnul khotimah. Insyaallah mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah SWT, diberkahi oleh para sahabat soleh. Insyaallah
dan dapur kita supaya mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Pembahasan kita tentang puasa sunnah, di mana kita selesai mendirikan puasa Ramadan. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan full dalam satu bulan, kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun namanya. Faka'annama shoma ad-dahr. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan ad-dahr itu abadan abada, selama-lamanya. Jadi kalau misalnya ada ulama yang menerjemahkan selama-lamanya, boleh nggak? Boleh. Karena ad-dahr itu bisa diartikan selama-lamanya. Bayangkan, cuma 6 hari puasa di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa selama-lamanya. Tapi terjemahan yang paling keren diterjemahkan ulama, dikatakan oleh mereka para ulama adalah sanah kamilah, yaitu 1 tahun. Satu tahun. Apa? Masya Allah, 1 tahun. Bahagianya kita 1 tahun. Seperti kalau misalnya kita melihat ada negara kita misalnya main bola menang, girang nggak kita? Gol gitu, girang. Nah, ini kita lebih girang lagi. 1 tahun puasa, Masya Allah. Ada di antara kita yang puasa 1 tahun menerus? Ada nggak? Ada nggak, Pak? 1 tahun menerus? Puasa bukan dalail. Puasa rutin dalam 1 tahun penuh. Gitu, Masya Allah. Kan di antara kita mungkin belum ada. Andaikan ada, mungkin belum. Masya Allah. Ada. Alhamdulillah, 1 tahun penuh. Itu cuma 6 hari doang pahalanya. Seperti itu. Itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takriman lin Nabi Mustafa. Karena memang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada Nabi. Lantaran Allah cinta kepada Nabi, Allah cinta kepada umatnya. Gitu. Dan itu enggak ada di umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Mau 6 hari puasa enggak puasa, enggak pahalanya seperti puasa yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja Syawal meninggalkan kita. Baru beberapa hari. Nah, sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan-bulan Muharram. Gitu. Bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan yang disebut dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan yang diagungkan oleh Allah, itu seakan-akan dia puasa 30 hari. Insya Allah. 1 hari nih, kita di bulan Dzulqa'dah nih sekarang. Seakan-akan kita puasa 30 hari. Ini lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Lepas Ramadan ada Syawal. Lepas Syawal ada Dzulqa'dah. Lepas Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Lepas Dzulhijjah ada Muharram. 3 bulan berturut-turut tuh. Bulan Muharram. Bulan yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi itu jauh, Rajab. Gitu. Jadi 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu menyendiri, yaitu di bulan Rajab.
Wa alam anna afdal siyami siyamu syahri Ramadan. Ketahuilah, dikatakan oleh Imam Al-Haddad, bahwa seafdal puasa itu adalah puasa di bulan Ramadan, itu mutlak. Seafdalnya puasa di bulan suci Ramadan yang baru kita jalankan. Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita. Ja'alanallah minal aidin al-faizin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dilihat nih sekarang, Ramadan diterima oleh Allah. Lihat sekarang, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan sebagainya. Kira-kira dia kebaikannya menerus gak? Ngajinya istiqamah gak? Ibadahnya istiqamah gak? Melakukan kebaikannya istiqamah gak? Senyum kepada orang istiqamah gak? Ya, jangan cemberut sama orang, cemberut gitu. Ada salah satu ahli ibadah cemberut mulu. Cemberut ketemu orang, boro-boro ucap salam, assalamualaikum. Padahal tebaran salam itu adalah sabda Rasulullah. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini cemberut. Gitu. Gimana tuh ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mau dia punya jidat hitam, ya. Ada kan sebagian orang jidatnya hitam, ya. Mau dia puasa setiap hari, mau dia tahajud setiap malam tapi cemberut sama orang, bagaimana mau diterima sama Allah? Karena ibadah kita ada vertikal, ada horizontal. Hubungan kita dengan Allah ada hubungan kita dengan sesama. Ingat jamaah sekalian, ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan sesama. Kalau kita benar hubungan kita dengan Allah, pasti hubungan kita dengan sesama pasti benar. Ini kita berhubungan dengan Allah baik, ibadah kita baik, hati kita baik sama Allah, sama manusia pun baik insya Allah. Amin. Kalau kita nih puasa Ramadan kemarin baik, Syawal baik, Dzulqa'dah baik, Dzulhijjah semuanya bakal baik. Gitu. Kalau tuh Ramadan baik, begitu aja. Jadi itu kekuatan di Ramadan. Puasa, sholatnya baik gak? Baik, insya Allah bakal baik semuanya. Gitu. Wa kadzalika yakunu al-amru fi jami'il fara'id. Demikian juga seluruh urusan, seluruh hal-hal yang difardukan oleh Allah itu istimewanya di bulan suci Ramadan. Kita sholat berarti sholat yang paling istimewa di bulan suci Ramadan. Kita sedekah berarti yang paling istimewa di bulan suci Ramadan. Apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu yang paling indah, yang paling istimewa. Ani annaha takunu afdala min al-fara'id allati min jinsiha bi syai'in katsirin. Maksudnya lebih istimewa dari fardu dari jenisnya secara banyak. Artinya dia Senin misalnya lebih istimewa daripada Senin selain Ramadan. Dia sholat zuhur di bulan suci Ramadan berarti lebih istimewa di zuhur di bulan Rajab, Sya'ban dan sebagainya. Gitu, karena Ramadannya. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu anillahi ta'ala. Landasannya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah, ini namanya Allah langsung memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, namanya Al-Haditsul Qudsi. Kalau lewat malaikat Jibril, firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril namanya Quran. Tapi kalau firman Allah yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril namanya hadis qudsi. Cuma memang hadis qudsi kita baca nggak beribadah. Kalau Al-Quran ibadah. Tapi kalau misalnya tuh hadis qudsi kita niat untuk zikir, niat untuk ngaji, jadi ibadah. Zikirnya yang jadi ibadah. Gitu. Ngajinya yang jadi ibadah. Tapi kalau sekonyong-konyong baca Al-Haditsul Qudsi nggak dapat ibadah. Gitu. Beda dengan Al-Quran. Megang Al-Quran wajib wudu. Tapi kalau lembaran-lembaran Al-Haditsul Qudsi tidak wajib wudu. Ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya. Tidak ada orang yang mendekatkan diri kepadaku bimithli ada'i maftaratuhu alaihim. Tidak berimbang orang yang mendekatkan diri kepadaku sebagaimana
pekerjaan yang aku wajibkan kepada mereka. Artinya tuh pahala yang paling istimewa adalah pahala fardu. Iya, iya bisa didengarin. Pahala fardu. Salat fardu berarti itu salat yang paling istimewa. Kalah tahajud, kalah duha, kalah istikharah, kalah hajat. Apapun salat sunat nggak ada bandingannya kalau dibanding dengan salat fardu. Puasa fardu seperti Ramadan itu jauh lebih istimewa daripada Syawal. Terlebih ada Muharram dan sebagainya. Karena kewajiban nggak ada bandingan dengan yang sunnah gitu. Makanya kalau misalnya banyak tuh orang, kalau misalnya dia masih punya banyak qadha puasa, dia qadha. Nggak boleh dia sholat sunat. Qadha puasa, qadha sholat misalnya banyak. Yang dia jalankan berarti qadha. Bukan sholat sunat, duha atau istikharah atau hajat atau apa namanya? Atau apa namanya? Tahajud, tidak. Oleh karena ada orang masih punya qadha puasa, qadha salat, tapi dia tahajudnya nggak diterima oleh Allah. Paham jemaah? Atau ada orang masih punya qadha puasa, dia masih punya qadha puasa, tapi dia puasa Senin Kamis nggak diterima Senin Kamisnya. Dia puasa Syawal nggak diterima Syawalnya. Atau dia puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nggak diterima. Kenapa? Karena dia belum menjalankan qadha-nya. Karena qadha kan wajib dia jalankan. Ya. Hukmul qadha wajib. Menjalankan yang qadha itu adalah wajib. Jadi taqdimul wajib 'ala sunnah. Mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Bisa paham jamaah? Bisa paham jamaah? Jadi kalau misalnya ada banyak orang masih punya qadha, ya udah qadha aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boleh dia qadha dalam satu waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh. Boleh di setiap zuhur, berarti qadhanya zuhur juga boleh. Asar demikian juga, di waktunya asar, kemudian qadha asar, boleh. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, kalau misalnya orang masih punya qadha puasa, dia masih berleha-leha, itu dosa. Ada orang masih punya qadha puasa, dia masih berleha-leha, masih ngopi, ngeteh, jalan-jalan, asik-asik, dosa. Sebelum dia selesaikan qadha-nya. Wa dainullah ahqqu an yuqda, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Wa dainullah ahqqu an yuqda. Bisa paham jemaah? Ya. Ini banyak orang mengatakan nggak ada qadha, ya. Makanya tadi dikatakan oleh Habibana Alwi, ngaji kita telusuri itu berbagai macam hukum yang ada di dalam pengajian. Di sini ada malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, insyaallah semuanya ada sampai manaqib. Al-Imam Al-Habib bin Muhsin pun ada gitu. Lengkap. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Selagi ada seorang hamba dia mendekatkan diri kepada aku dengan perkara yang sunnah, pasti akan aku cintai. Selagi ada seorang hamba dia menjalankan sunnah, pasti aku cintai. Tapi ingat, dia menjalankan sunnah setelah dia menjalankan yang wajib. Tapi wajib tidak, nggak mungkin. Jadi diterimanya sunnah setelah dia menjalankan yang wajib. Al-hadits. Tsumma shaumul ashhuril hurum wa hiya arba'atun, kemudian puasa yang paling istimewa setelah puasa Ramadan ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, yaitu puasa bulan-bulan yang diagungkan Allah. Hurum di sini artinya bukan artinya haram dengan artian haram puasa. Hurum ini artinya jamak. Ya. Jamak dari keagungan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna haram melakukan peperangan. Makanya di bulan-bulan tersebut ada namanya gencatan senjata. Bukan artinya tuh senjata digencet gitu. Gencatan senjata nggak boleh perang, perjanjian. Gitu. Nggak boleh perang di situ. Di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Diingetin itu.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita Muslim. Jadi itu kalau puasa setelah Ramadan yang paling istimewa apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Orang Jawa bilang Dzulqa'dah. Biarin dah, mau bilang Dzulqa'dah, Qa'dah. Mau Qa'dah ke, mau Qa'di ke. Yang penting artinya Dzulqa'dah. Gitu. Awal Dzulqa'dah. Ada orang Betawi bilang tuh Dzulqa'dah bulan kejepit. Ya, atau disebut dengan apit. Kenapa? Diapit dengan 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini persiapan kita motong. Apa? Motong kambing, sapi kok ikan. Hah? Nikah. Ya kalau misalnya dia mau nikah, silakan. Bulan Syawal gitu. Sunnah diantaranya bulan Syawal nikah. Tapi udah ketelatan. Udah habis bulan Syawal. Ada orang katanya Dzulqa'dah nggak boleh nikah, kan kejepit katanya. Kejepit apanya? Nggak, tetap boleh. Ya bulan apit katanya nggak boleh nikah, boleh. Nggak ada hari-hari apes gitu. Cuma memang dikatakan oleh adat hari itu adalah hari kejepit karena habis hari 2 raya di antara 2 hari raya. Bukan kurang afdal, boleh. Jangan kita bikin hukum. Ya, hukum itu ada ketentuannya. Ya, kalau menurut adat silakan menurut adat, tapi kalau menurut syariatul Islam ulama yang berkomentar. Ya, nggak boleh kita bilang kurang afdal. Berarti kita komentar di situ dosa. Kita bukan ahlinya. Kalau Anda bisa untuk nembak jauh, tembaklah. Dengan senjata. Nah, itu bagiannya. Itu bagiannya pakai senjata, dong gitu. Bukan senjata air itu mainan anak-anak. ثم صوم الأشهر الحرم وهي 4 ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال Allah Ta'ala, landasannya, ini seorang muslim kalau berkata ada landasan. Nah, ini Imamul Haddad mengajarkan kepada kita apa yang beliau katakan ada landasannya. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dimulai dari Muharram. Jadi awal bulan Islam adalah Muharram. Gitu. Jadi itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu di bulan Dzulhijjah itu akhir bulan dalam Islam. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, akhir bulan, awal bulannya dalam Islam adalah Muharram. Ada satu Muharram. Gitu. Dalam bahasa Jawa kalau satu Muharram satu apa? Malam satu suro, enggak ada masalah. Tidak ada masalah, satu surah. Tapi diartikan yang positif. Jangan tuh kalau misalnya kita berbicara tentang malam satu surah, Susana, Bokir, Siti, wah akbar yang Sundar Bolong. Ya. Jadi merusak kita malam satu surah. Satu surah itu malam keagungan. Mulai di mana baginda Rasulullah hijrah. Jangan dirusak. Tradisi kebaikan tersebut gitu. Muharram. Makanya di antara bulan yang paling istimewa untuk puasa di antaranya adalah bulan Muharram gitu. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah ditentukan dalam kitabnya Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Yauma khalaqas samawati wal arda. Di mana Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini ketentuannya dari hadis Rasulullah. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 bulan. Kalau kita cuma sekedar membaca Al-Quran saja tanpa hadis, 4 bulan yang mana? Baca hadis. Ketemu di situ. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Gitu. Makanya kalau misalnya ada orang ingkar hadis, naudzubillah min dzalik, syirik. Orang ingkar hadis, berarti dia tidak pernah mengakui hadis baginda Rasulullah Muhammad. Musyrik, kafir, orang nggak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad. Jadi kekuatan syariatul Islam Al-Quran dan hadis. Tapi bukan kita berhenti di situ. Di situ ada ulama.
Dalam dalilnya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama dan pejabat yang adil. Ulama yang benar, bukan ulama yang mata duitan. Ya, bukan ulama yang mata duitan, bukan ulama dunia, bukan ulama yang nggak benar. Ulama yang benar dan pejabat yang adil. Ini yang namanya ulil amri, yang wajib kita patuhi. Berarti mereka para ulama sumber hukum nggak jamaah? Sumber hukum. Kalau kita belajar istilah dalam hukum yang ada dalam imam madhab yang ada, wabil khusus, di situ ada ijma' dan qiyas nanti. Kalau kita berbicara tentang usul fikih, gitu. Makanya kalau misalnya ada orang belajar fikih, harus belajar usul fikih. Ada orang belajar fikih bisa jadi nanti jelek-jelekin orang melulu. Belajarnya fikih, tapi usul fikih enggak. Ibarat tuh orang semuanya disuntik, mati semuanya orang. Disuntik semuanya. Dia dokter bukan, ya kan? Dia dokter bukan, tapi dia nyuntik. Ibarat dia nyuntik ke semua orang. Padahal nyuntik itu ada kategori nyuntik, caranya nyuntik. Kemudian juga siapa yang bakal disuntik, obat-obatnya juga. Nggak setiap orang disuntik. Betul jemaah? Betul gak jemaah? Itu diibaratkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belajar fikih, ada usul fikih. Nanti bijak kita di situ. Gitu. Kalau enggak, orang disalahin semuanya. Sebagaimana yang banyak terjadi. Belajarnya fikih. Walaupun puluhan tahun, kalau dia belajar fikih, dia bisa nyelekin orang. Bisa nyalain orang melulu. Ini orang nggak benar, ini orang nggak benar. Rupa-rupanya ketika dia buka di situ ada mazhab yang lain. Ya, ada 4 mazhab yang tersusun lewat syariatul Islam sudah sempurna dalam susunannya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal. Banyak gak yang tidak terkenal? Banyak sekali. Tapi yang sudah terbukukan secara rapi, secara sempurna, dan aturan-aturan yang ada itu 4 mazhab sampai sekarang. Gitu. Jadi ngaji yang benar. Habis kita belajar mazhab Imam Syafi'i, contohnya belajar mazhab yang lain. Jangan kita gampang jelekin orang melulu atau nyalain orang melulu. Rupa-rupanya ketika kita nyalain orang, malah kita yang salah. Betul jemaah? Nah, penting tuh membuka cakrawala kehidupan kita dengan banyaknya ngaji. Makanya orang kalau betul-betul ngajinya berkah, itu dia bakal terbuka. Arif bijaksana dia. Kalau dia ngajinya berkah. Dia ngaji berkah. Ngajinya banyak, berkhidmat. Itu dia bakal punya ilmu yang bermanfaat. Amin. Tapi di antara ciri ilmu yang bermanfaat, banyak ngaji. Banyakin aja dulu. Iya, banyakin aja dulu ngaji. Di rumah kita baca. Sambil ngopi boleh. Sambil ngeteh boleh, baca. Gitu. Tradisi ulama-ulama kita 50 ngaji, 50 baca sebelum hadir di majelis ta'lim. 50 kali. Kira-kira ini sekarang kita membahas tentang puasa sunnah. Itu di rumah kita udah baca duluan 50 kali. Ada di sini. Sebelum ngajinya kita nih malam Jumat di Fathul Makarim, kita udah baca di rumah 50 kali. Terus habis kita ngaji sama guru nih, kita baca lagi di rumah 50 kali minimal. Kalau mau dijadikan seorang santri. Seorang santri. Yang namanya santri itu selalu bangun malam, tahajud. Kalau misalnya ada santri nggak bangun malam, magrum. Bukan magrum, maghrib ini. Majunan. Gitu. Kalau ada santri, saya mau tanya, jamaah ulama atau santri? Jangan belaga-belaga bilang ulama. Bohongin saya. Jamaah ulama atau santri? Minimal santri tahajud. Kalau santri nggak tahajud, majnun, maghrib. Coba kebet kamus. Jangan kebet bahasa Sunda. Saya nggak ngerti. Tadi apa dikatakan Habib Ali? Eceret. Apa artinya itu? Eceret benar. Yang benar nanti saya ngomong bahasa Sunda diketawain orang.
minal ijrgin. Jadi di antara orang yang benar. La haula. Itu ya udah minal ijrgin dia. Amin. Yang penting jangan bohongin saya, nanti saya malu. Saya ngomong di mana tahu-tahu salah saya ngomong. Gitu. Ya. Ya, amin, benar-benar minal ijrgin gitu. Tanggung jawab ya jamaah. Saya nggak ngerti soalnya. Iya. Jadi itu kalau mau ilmu berkah tahajud. Santri kalau jadi ulama nggak usah ngomong tahajud ya. Kalau Imam Abu Hanifah, ini kalau mau ngikutin ulama ya Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuh dari wudhu isya selama 30 tahun berturut-turut nggak lepas. Sholat subuh dengan wudhu isya. Bisa paham nggak nih jamaah? Tergambar nggak dengan pikiran kita? Nggak bisa tergambar karena kita nggak menjalankannya, karena kita nggak mengamalkannya. Sholat subuh dengan wudhu isya berarti nggak batal-batal. Andaikan tidur dalam keadaan seperti ini saja. Ini seperti apa namanya Jenderal Soehardi seperti ini. Tidur begini doang udah. Ya Habibana ya. Ini udah kayak begini, nggak tidur sebagaimana tidurnya biasa. Dan itulah mereka para ulama-ulama kita. Umum ulama-ulama kita tidurnya kayak begini, masya Allah, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Tidur ayam bukan ayam tidur, gitu. Jenderal atau mayor sih? Udah dibilang jenderal, dibilang mayor. Turun derajat nanti. Udah bener jenderal, jangan bilang mayor. Turun derajat. Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian, waqad warada dan sungguh telah datang hadis Rasulullah. Anna shoma yaumin minal ashhuril hurumi, bahwa puasa satu hari dari bulan-bulan yang diagungkan Allah. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan nih. Kita puasa satu hari aja di bulan-bulan tersebut, yang adilu siyama 30 yauman, seakan berimbang dengan puasa 30 hari min ghairiha, daripada bulan yang lain. Satu hari. Gitu. Di bulan Dzulqa'dah ini itu seakan kita puasa 30 hari. Berarti kalau misalnya kita puasa 30 hari, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Mumpung nih kita baru awal-awal Dzulqa'dah, masuk ke Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. Wa siyama yaumin min Ramadan ya'dilu siyama 30 yauman min al-ashhuril hurum. Puasa satu hari di bulan suci Ramadan sebanding dengan puasa 30 hari dari bulan-bulan yang haram. Lebih tinggi lagi. Makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam, yang disebut dengan Sayyidul Syuhur, Ramadan, junjungannya para bulan. Wa warada, dan juga datang hadis Rasulullah, anna man shama 3 ayyamin mutatabi'atin min syahrin minal hurum. Barang siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan-bulan yang diagungkan Allah, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini puasa berturut-turutnya Al-Khamisa wal Jum'ata was Sabta. Puasa berturut-turut Kamis, Jumat, Sabtu. Tadi kita udah telat. Andaikan tadi kan hari Kamis. Andaikan kita mau puasa besok, nggak kedapatan pahala ini. Pahalanya cuma sekedar 1 hari, seakan 30 hari di bulan yang lain. Tapi kita nggak mendapatkan pahala ini. Pahala yang istimewanya kalau berada kita di bulan yang diagungkan oleh Allah, kita puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu besok nih insya Allah, niatin, amin. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Masih kita kedapatan 3 bulan lagi. Ini baru Dzulqa'dah, gitu. 4 bulan kita dapetin itu semuanya. Kalau kita dari Kamis, Jumat, Sabtu kita puasa berturut-turut, ba'adahullah minan nar. Dalam sabda Rasulullah, dia bakal dijauhi oleh Allah dari api neraka. Kalau dijauhi dari api neraka, bakal masuk neraka enggak? Tak mungkin.
Kenapa? Orang dijauhi oleh Allah masuk neraka, yang ada dideketin surga. Jadi pemahaman kita dalam hadis ini, kalau dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa berturut-turut Kamis, Jumat, Sabtu di bulan yang diagungkan oleh Allah, dia dijauhkan dari api neraka, berarti didekatkan dengan surga. Aminas sunnati, ini nggak ada tangga, nggak ada jam. Ya kesian saya. Benerin dong, kesian saya dong. Kalau saya ngelihat ke belakang. Oh, ya. Masya Allah. Ada jam berjalan. Alhamdulillah. Malam Jumat besok kita harus ada. Kesian nggak kelihatan saya. Kalau Nabi ngelihat ke depan, yang di belakangnya beliau lihat juga. Kita, Masya Allah. Wa minas sunnati, dan diantara perkara yang sunnah, siyamu sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini boleh berturut-turut, lebih bagus. Dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Itu paling bagus. Cuma memang lagi sedang banyak-banyaknya tamu. Ya jamaah, lagi sedang banyaknya lebaran sana sini. Yang walhasil dikatakan oleh mereka para ulama, 6 hari di bulan Syawal, mau berturut-turut mau tidak, nggak ada masalah. Mau di akhir-akhir Syawal nggak ada masalah. Mau kita misalnya puasa di tanggal 3, kita saat puasa sehari, nanti di tanggal 6 Syawal kita puasa lagi, sampai walhasil 6 hari puasa. Itu masuk dalam kategori puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal setelah Ramadan, otomatis setelah Ramadan. Al-Itr Ramadan artinya ba'da Ramadan. Kalau Syawal kan artinya setelah Ramadan. Ada gak Syawal sebelum Ramadan? Ada. Taudi'an lahu, ini karena ungkapan selamat tinggal kepada Ramadan. Biasa kita puasa, kemudian enggak, udah deh puasa Syawal. Ini artinya taudi'an, selamat pisah kepada Ramadan. Wa jabran lil khalali, dan karena untuk menutup hal-hal yang kurang. Bisa jadi Ramadan kita banyak kurang. Bisa jadi gak? Dan mungkin, bukan mungkin, pasti banyak kekurangan kita. Nah, ditambal di bulan Syawal. In urida fihi lis-shaim. Ketika diungkapkan di dalamnya lis-shaim, buat orang yang berpuasa. Wa nawafilu jawabirul faraid, sementara puasa sunnah, sementara hal-hal yang sunnah itu penambal dari yang wajib. Wajib kita banyak kurangnya. Di ibarat kalau misalnya kita punya baju ada bolongnya, nah yang nambal itu yang sunnah. Kalau misalnya itu kita punya baju ada kurangnya, ada rusaknya, tapi kita nggak punya yang sunnah, bagaimana kita memperbaiki? Jadi sunnah itu untuk memperbaiki yang wajib. Makanya nanti di hari kiamat dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang ada seorang hamba yang Allah pandang amal ibadahnya banyak kurangnya, amal ibadah yang wajib. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikatnya Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, coba lihat yang sunnah. Banyak ya Rasulullah, banyak ya Allah. Tambal. Akhirnya masuk surga. Karena ditambal dengan perkara yang sunnah. Jadi itu kalau misalnya kita udah jalanin yang wajib, jalanin yang sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh, sebagaimana yang telah tadi disebutkan. 1 tahun. Kalau misalnya tahun besok kita puasa lagi 6 hari, 2 tahun. Nanti berikutnya lagi kita panjang umur, 3 tahun. Belum lagi sebelum kita puasa. Sebelum dari tahun-tahun sekarang ini. Alhamdulillah. Makanya umur umat Nabi besar Muhammad dan umur umat Nabi besar Muhammad pendek betul. Tapi pahalanya menyaingi nabi-nabi terdahulu. Nih, pahalanya menyaingi nabi terdahulu. Coba lihat Lailatul Qadar. Orang yang mendapati malam Lailatul Qadar seakan mendapatkan pahala 83 tahun. 1000 bulan, 83 tahun. Itu kalau kita mendapatkan 1 tahun, yaitu Lailatul Qadar,
Umur kita misalnya sekarang berapa? 60. Berarti dari mulai berapa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dari umur berapa? Dari 17 tahun. Allahu Akbar. Dari umur 17 tahun udah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti 40 tahun lebih. Kalau misalnya 1 tahun aja 83 tahun, kali berapa? Kali 40. Allahu Akbar. Allahu Akbar kalau dapat. Permasalahannya kalau dapat. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemarin malam Lailatul Qadar. Dengan kumpul-kumpulnya kita tarawih di Masjid Habib Abdullah, kemudian kita tarawih di masjid, minimal orang mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia sholat maghrib berjamaah dan sholat isya berjamaah, minimal. Kemudian sholat subuhnya juga berjamaah, minimal. Kalau dia mau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan sholat tarawih. Sholat tarawih sebagaimana yang telah diungkapkan lewat syariatul Islam. Udah betul tarawih 20 rakaat, jangan diungkap-ungkap yang kurang dari 20 rakaat. Udah betul 20 rakaat dari berbagai macam mazhab yang ada. Ya kan? Kita udah belajar kemarin di sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita udah belajar yang disebut dengan tarawih 20 rakaat. Andaikan ada orang 18 rakaat enggak disebut tarawih. Disebut dengan sholat malam. Wah, udah. Kayak udah. Dikatakan oleh jenderal tadi kita. Gitu. Jadi nggak disebut Ramadan, nggak disebut dengan tarawih. Kan dalam sabda Rasulullah, man shoma Ramadana wa gama. Man shoma wa gama. Ada dalam sabda Rasulullah, man shoma Ramadana. Ada berikutnya lagi, man gama Ramadana. Di situ diartikan shoma, puasa, gama, tarawih. Jadi kalau misalnya ada orang puasa nggak tarawih, berarti nggak dapat malam Lailatul Qadar. Ada kebalikannya, orang tarawih tapi nggak puasa. Kondor dia. Ya kondor bukan dapat Lailatul Qadar. Aneh, puasanya enggak tapi tarawihnya dia jalanin. Dia berarti dahulin yang sunnah daripada yang wajib. Ini enggak benar. Enggak benar. Aneh. Dan itu banyak sekali jamaah sekalian. Tarawih, Masya Allah. Cuma asik aja deh. Itu Ramadan seakan-akan begitu aja udah. Enggak ada pemahaman tentang Ramadan. Waminal fadail, dan di antara keistimewaannya shaum yaum Arafah. Di antaranya puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana jemaah haji wukuf di Arafah. Puncaknya haji. Allah panggil kita untuk melakukan ibadah haji insyaallah. Amin. Tahun ini panjangkan umur untuk banyak haji. Amin. Bahwa yaumul hajj disebut dengan hari Arafah, hari haji. Karena puncaknya haji di hari Arafah, di mana jemaah haji berkumpul di Arafah. At-tasi' min Dzulhijjah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Waqad warada, ada dalam sabda Rasulullah, anna shaumahu yukaffiru sanatain. Bahwa orang yang puasa di hari Arafah, Allah ampuni dosanya 2 tahun. Allah ampuni dosanya selama 2 tahun puasa di hari Arafah. Untuk 9 ada lagi tarwiyah. Gitu. Hadis Rasulullah Muhammad SAW, walaupun ketika itu baginda Rasulullah tidak puasa tarwiyah, tapi beliau udah niat, andaikan aku umur panjang akan aku puasa. Gitu, akan aku puasa. Demikian juga banyak pendapat para ulama menggabungkan hari Tarwiyah dan Arafah buat orang yang tidak melakukan ibadah haji. Tapi orang yang melakukan ibadah haji lebih baik dia memaksimalkan ibadah dalam rangka hajinya. Gitu. Kalau kita lagi nggak haji berarti bagusnya kita puasa 8 dan 9 Dzulhijjah. Tapi kalau misalnya kita haji, lebih baik kita memaksimalkan ibadah haji kita. Galan ulama berkata, wa huwa afdalu yaumin yusamu fi sanati ba'da Ramadan. Ada ulama yang berkata, seistimewa puasa dalam 1 tahun setelah Ramadan itu adalah puasa Arafah. Ada juga ulama mengatakan seperti itu. Wala yustahabbu lil hajj, tidak dianjurkan buat orang yang melakukan ibadah haji. Tadi saya katakan, buat orang yang melakukan ibadah haji dia maksimalkan ibadah. Karena capek haji.
Kalau lagi haji, lagi wukuf di Arafah dia puasa, waduh, masya Allah. Makanya dianjurkan buat orang yang haji memaksimalkan ibadah. Wa qad warada an yasumahu li ajlil guwan. Tidak dianjurkan buat orang yang haji untuk puasa di tanggal 9 Dzulhijjah karena mengingat kekuatan. Ala doa fil mauqif. Karena untuk mengambil kekuatan doa di padang Arafah. Wal qiyami bil manasik, dan untuk mengambil kekuatan untuk melakukan ibadah haji. Wa yaum Asyura, wa shaum yaum Asyura, dan juga puasa di hari Asyura. Hari Asyura berarti Muharram. 10 Muharram. 1 2 3 sampai 10. Kalau Ramadan istimewanya dari tanggal 21 sampai akhir. Umumnya dari tanggal 21 sampai akhir, disitulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Umumnya gitu. Ada tuh satu kaidah yang diungkapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad. Kalau misalnya awalnya Ramadan ini hari ini, Lailatul Qadarnya hari ini. Kalau awalnya ini, Lailatul Qadarnya hari ini. Di situ dikatakan karena pengagungan Allah kepada Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Jadi pengagungan Allah kepada Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, akhirnya tuh Allah tentukan Lailatul Qadar seperti itu. Dan ini diamalkan oleh Imam Syekh Abdul Hasan Asy'adzili. Ya. Walhasil kalau puasanya hari ini, hari Senin, berarti Lailatul Qadarnya hari ini, malam ini. Kalau misalnya tuh kira-kira puasanya dimulai minggu, berarti Lailatul Qadarnya malam ini. Itu ditentukan, udah ada ketentuannya. Makanya kalau kita ngikutin ulama, insya Allah hasil malam Lailatul Qadar kemarin dan yang lalu, amin. Dan ini akan datang kalau kita ngikutin ulama. Wa wal Asyura minal Muharram, dan yaitu 10 Muharram, dari tanggal 1 sampai 10 Muharram puasa. Wa qad warada anna shaumahu yukaffiru sanatan. Dan datang hadis baginda Rasulullah bahwa puasa di 10 Muharram, al-Ashir minal Muharram, 10 Muharram, khusus 10 Muharram, yukaffiru sanah. Allah ampuni dosa selama 1 tahun. Kalau tadi hari Arafah, Allah ampuni dosa 2 tahun. Nah ini kalau puasa di tanggal 10 Muharram, Allah ampuni dosa setahun. Ada dalam sabda Rasulullah tadi saya katakan, itu maksudnya untuk puasa 9 Muharram. Itu. Langsung menetasi. Andaikan tahun besok aku puasa, andaikan tahun besok aku hidup, aku puasa di tanggal 9 Muharram. Itu. Tapi rupa-rupanya baginda Rasulullah tidak sampai di tahun berikutnya. Dulu tanggal 10 Muharram wajib di Bani Israel. Melihat dengan seperti itu, akhirnya baginda Rasulullah dapat wahyu dari Allah, rubah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan itu ditentukan. Puasanya hari apa? Di situ Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi diganti puasa wajibnya di bulan suci Ramadan. Ya, wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا